Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan pelebaran dari pola celana untuk baby doll model 1 ini ya. Nah, di sini kita sudah gunting celananya. Di bagian siluet luarnya sudah kita gunting seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan mulai menggunting di bagian pelebaran untuk di bagian tengah bawah dari celana ini sesuai dengan garis yang sudah ditandai dengan tanda gunting ya. Kita gunting di situ, tapi jangan sampai putus ya polanya. Jadi kita sisakan sekitar 2-3 cm dari ujung pesa celana tersebut ya, seperti ini jadinya. Jadi sekalipun kita sudah memotong dari garis pecahan pola di tengah tersebut, polanya itu masih tetap menempel satu sama lain ya, seperti ini. Jadi tidak patah ya, atau tidak putus polanya. Nah, berikutnya di sini kita sudah siapkan kertas kosong yang akan kita gunakan untuk melebarkan dari pola celana ini. Di sini aku juga sudah buat garis lurus yang akan kita gunakan sebagai guideline atau garis acuan untuk pelebaran dari pola celana ini. Nah, nanti untuk garis acuan ini kita akan satukan dengan garis tengah-tengah yang terdapat di pola celana ya, seperti ini. Jadi kita akan paskan posisi dari pola bagian atas untuk pola celana itu ya. Garis tengahnya akan kita luruskan dengan garis acuan yang ada di kertas baru ini ya, seperti yang sudah dicontohkan di video. Di sini kita akan secure dengan menggunakan jarum pentul terlebih dahulu sebelum nantinya pelebaran dari pola ini sudah dirasa pas, sudah tidak ada lagi yang perlu untuk di adjust ya, atau dibetulkan atau disesuaikan bentuknya, baru kita akan rekatkan secara permanen dengan menggunakan lem kertas ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita satukan ya antara garis acuan yang ada di kertas baru pola dengan garis tengah dari pola celana ini, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan alihkan perhatian kita di bagian bawah di sepanjang garis acuan ini ya. Di bagian bawah kita akan lebarkan terlebih dahulu ke kanan 5 cm dan ke kiri 5 cm ya. Kemudian kita akan tarik garis bantu dari pelebaran tersebut baik di bagian kanan maupun di bagian kiri. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, di sini setelah kita buat garis bantu dari pelebaran masing-masing 5 cm di bagian bawah dari garis acuan yang ada di kertas baru ini ya, di sini kita akan pertemukan ujung-ujung dari pola celana baik di bagian kanan maupun di bagian kiri. Kita letakkan tepat di bagian garis bantu yang sudah kita buat tersebut ya. Prosesnya bisa diikuti secara lengkap dan detail seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, setelah kita selesai dengan proses pelebaran 5 cm, kemudian kita akan tarik garis di bagian dari kedua ujung
pelebaran bagian bawah celana ini ya, kita tarik garis lurus seperti ini. Kemudian dari garis lurus ini kita akan turunkan ke bawah sepanjang 3 cm. Penurunan 3 cm ini berfungsi agar nanti ketika celana ini dijahit, di bagian lingkar pipa celana itu akan bisa memiliki efek gelembung seperti yang ada di lengan kop bagian atas ya. Jadi dia bisa kesannya itu menggelembung seperti balon, seperti itu ya. Jadi untuk memberikan gelembung tersebut kita perlu untuk melebarkan ke bawah atau menurunkan ke bawah ya sebesar 3 cm. Lalu kita akan buat garis baru di sepanjang dari garis lingkar pipa bawah lengan. Di sini setelah kita lakukan pembuatan garis baru di sepanjang lingkar pipa bawah celana, ternyata pelebaran 3 cm itu sangat-sangat runcing ya di bagian bawahnya. Sebenarnya tidak masalah kalau memang kamu ingin efek dari gelembung yang ada di celana itu sangat menggelembung gitu ya, bentuknya menggelembung sekali, itu tidak apa-apa kamu pakai 3 cm. Tapi di sini aku rasa 3 cm itu terlalu besar ya, terlalu runcing jadinya. Jadi di sini aku akan kurangi 1 cm. Jadi di bagian bawah ini aku akan turunkan 2 cm saja agar gelembungnya itu atau bagian bawahnya itu tidak mengembang terlalu besar ya. Jadi aku rubah 2 cm saja. Kemudian aku akan buat garis baru di sepanjang garis lingkar pipa bawah lengan. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, setelah kita lakukan pelebaran di bagian bawah lingkar pipa celana ya, di sini kita akan membuat ulang pola dari aksen lubang di bagian bawah lingkar celana ya. Karena di sini sudah kita lakukan pelebaran dan pola dari lingkaran yang sudah kita buat di pola dasar celana sebelumnya itu ikut terpotong ya, dan posisinya sudah jauh dari posisi bawah dari lingkar pipa bawah celana. Jadi di sini kita perlu untuk membuat ulang pola dari aksen lubang di bagian bawah lingkar pipa celana ya. Caranya masih sama. Di sini akan aku buat sepanjang 8 cm ya, atau kamu bisa juga menggunakan panjangnya itu 10 cm ya. Kemudian dari puncak titik tersebut kita akan turunkan 1,5 cm. Kemudian dari titik tersebut kita akan lebarkan ke kiri dan ke kanan sebesar 1,5 cm ya. Lalu akan kita hubungkan dengan menggunakan garis lengkung seperti ini ya. Kita bisa menggambarnya secara manual atau kita juga bisa menggunakan bantuan dari penggaris lengkung atau French curve seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, dari proses pelebaran celana untuk baby doll model 1 itu, hasil akhir dari pelebaran pola celananya itu seperti ini. Jadi ini merupakan hasil akhir dari pola celana yang akan kita buat sesuai dengan desain model celana yang ada di baby doll model 1 ya. Berikutnya kita hanya perlu untuk menggunting di bagian outline dari pola ini sesuai dengan garis terluar dari pola. Nah, untuk proses pengguntingannya sendiri bisa kamu lakukan secara mandiri ya, dan hasil akhirnya itu seperti ini ya. Nah, jangan lupa di bagian atas untuk klaim di bagian karet. Untuk di bagian pinggang itu kita akan buat bayangan cermin ya. Jadi untuk membuat bayangan cermin di bagian kampuh untuk pinggang karet itu caranya mudah saja. Di sini kita akan lipat di sepanjang garis pinggang dari celana ini ya. Kemudian kita akan potong, luruskan dengan bagian pesak atas ya. Jadi kita luruskan, lalu di situ secara otomatis lebar dari kampuh untuk penyelesaian pinggang karet ini akan mengikuti bentuk dari lingkar pesak itu sendiri ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Bayangan cermin ini nanti penting ya ketika kita sudah menyatukan dari kedua pola celana kanan dan kiri ya. Kemudian kita akan menjahit karet di bagian pinggangnya. Kalau kita tidak membuat bayangan cermin ini, nanti yang ada setelah dijahit
kampuhnya itu tidak akan bisa pas ketika dilipat ke dalam mengikuti bentuk dari lingkar pinggang celana tersebut ya. Oleh karena itu di sini kita perlu untuk menyesuaikan bentuk dari kampuh pinggang tersebut sesuai dengan bentuk lingkar pinggangnya ya. Nah, jadi ini ya bentuk akhir dari celana baby doll untuk model satunya. Nah, di sini untuk lubangnya juga jangan lupa ya, di sini kita akan gunting sesuai dengan garisnya ya, tanpa menambahkan kampuh sedikit pun. Karena nanti di bagian lubang ini akan kita selesaikan dengan menggunakan sistem rompok ya, atau sistem bias. Jadi langsung saja dipotong sesuai dengan garis seperti ini. Nah, ini sekarang polanya sudah siap kita gunakan untuk memotong bahan. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan persiapan pemotongan bahan di video berikutnya ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya.